Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah General Management dari Harapan Bangsa Business School. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan fungsi ketiga dari seorang manajer, yaitu leading atau activating. Selamat mengikuti. Nah, setelah sesi ini saya berharap Anda mampu yang pertama menjelaskan kegiatan utama sebagai pemimpin dan prinsip utama dalam memimpin, kegiatan utama memimpin dan prinsip utama dalam memimpin. Nah, yang kedua, Anda mampu menjelaskan perbedaan seorang manajer atau bos dari seorang pemimpin. Karena banyak orang yang mencampur adukannya, dianggap sama, beda ya. Anda bisa jelaskan bedanya manajer dari pemimpin. Yang ketiga, Anda berlatih betul-betul lewat tugas nanti bisa menjelaskan tujuan. Teman-teman, kita harus lakukan ini. Coba, ini pelajaran ini bersifat praktek juga, jadi bukan sekedar teori. Jadi Anda coba jelaskan kepada teman-teman Anda, kepada anggota tim, tujuan apa yang mau dicapai. Dan terakhir, Anda juga bisa menjelaskan bagaimana tugas masing-masing. Kalau Anda punya tim, kan tidak hanya jelaskan tujuannya, tapi ada situasi di mana Anda harus menjelaskan job description masing-masing. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, target kamu ini, target kamu ini, target kamu ini. Jadi beda target, beda job desk ya. Ingat, misi jangan sama semua ya. Mutually exclusive, completely exhaustive. Oke? Nah, itu tujuan dari sesi kali ini. Nah, jadi apa kegiatan utama seorang pemimpin? Yang pertama adalah melakukan directing, memberikan pengarahan kepada anak buah Anda tentang apa yang harus dicapai, kemana perusahaan kita mau pergi, organisasi kita ini mau mencapai apa. Itu tugas Anda yang paling penting sebagai pemimpin. Yang disebut pengarahan itu sebenarnya mayoritas adalah menjelaskan target. Ya, karena banyak orang punya target tapi tidak dijelaskan apa yang mau dicapai bersama. Itu bukan pemimpin seperti itu ya. Pemimpin yang efektif harus bisa memberikan target yang jelas kepada semuanya. Ya. Kedua, memberikan pelatihan, karena tidak semua anak buah kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak semua juga sudah ahli, sudah punya pengalaman. Tidak semua sudah siap, tidak semua juga sudah punya skill yang kita harapkan. Itu tugas kita, memberikan pelatihan-pelatihan kepada dia. Ada yang bisa kita latih sendiri, ada yang mungkin harus kita kirim sekolah lagi, kita kirim training di tempat lain ya, supaya dia bisa melakukan tugasnya dan baik. Entah itu pelatihan teknis atau pelatihan non teknis, hard skill ya, yang bersifat teknikal atau yang soft skill sifatnya, tentang people, leadership dan sebagainya. Itu tugas kita sebagai pemimpin, melatih tim ya, tim kita untuk semakin capable. Dan terakhir tentu memberikan motivasi ya, karena anak buah kita tentu manusia yang bisa capek, bisa putus asa, bisa ragu, bisa lelah ya, bisa apatis ya, bisa takut ya, bisa mengalami berbagai situasi yang membuat mereka juga tidak bisa perform dan baik. Tugas Anda sebagai pemimpin memberikan motivasi ya. Bayangkan seorang jenderal yang tidak pernah memotivasi tentaranya, bagaimana mungkin bisa menang perang ya? Karena tidak bisa dia hanya nyuruh, oke perang, latihan, training, ayo kalahkan musuh, tapi dia tidak kasih motivasi, tidak mungkin ya. Jadi 3 kegiatan utama seorang pemimpin, ingat apa itu? Pertama, memberi pengarahan, directing, melatih, dan memotivasi. Nah, prinsip utama dalam memimpin adalah keseimbangan antara mencapai target dan menjaga hubungan. Oke, saya ulang ya. Mencapai target itu sama pentingnya dengan menjaga hubungan dengan anggota tim Anda. Karena apa? Karena kalau Anda hanya mengejar target saja, ayo target, maka satu kali anggota tim Anda akan kelelahan, akan merasa kesepian, tidak dipedulikan, akan merasa diperlakukan seperti mesin. Sebaliknya, kalau Anda hanya memperhatikan hubungan saja, mungkin mereka merasa happy. Wah, atasan saya sangat perhatian. Ya, sedikit-sedikit saya ditanyain, ada apa, bagaimana kesulitan. Ya, kalau ada kesulitan ya sudah, nggak apa-apa, sabarlah. Nggak capai target nggak apa-apa.
maka Anda akan dipecat sebagai pemimpin. Ya, karena apa? Karena organisasinya gagal mencapai tujuan. Jadi dalam hal ini tidak boleh berat sebelah. Ya, kalau Anda hanya mengutamakan target, maka anak buah Anda tidak akan full komitmen, tidak akan dengan sepenuh hati, tidak akan bersemangat terus-menerus. Mereka mungkin akan lelah. Ya, mungkin di awalnya mereka masih mau karena dibayar, tapi setelah sekian waktu akhirnya mereka kehilangan motivasi. Tapi sebaliknya, kalau mereka juga hanya dimanja, hanya dijaga perasaannya tanpa dipacu untuk mencapai target, Anda juga gagal sebagai pemimpin. Ya, jadi sekali lagi, prinsip utama dalam pemimpin, dan saya bicara dalam slide ini adalah praktek ya, saya nggak bicara teori. Kalau Anda mau jadi pemimpin, ini yang harus Anda lakukan. Jangan lupa, directing, training, motivating. Ya, dan prinsipnya apa? Capai target, jaga hubungan dengan tim Anda. Oke? Jadi, ini slide-slide yang sangat penting ya, dari awal sampai sekarang. Semua yang kita bahas ini adalah prakteknya, bagaimana Anda harus berpraktek sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, pemimpin itu berbeda dari manajer atau bos. Beda ya. Kita akan lihat bedanya apa. Pemimpin itu melakukan hal-hal yang tepat. Ya, dia melakukan the right things. Apa yang harus dilakukan, arah yang tepat, dia yang tentukan. Dia yang membuat organisasinya bergerak ke arah yang tepat, melakukan hal yang tepat. Ya, jadi a leader does the right things. Tapi manager does things right. Ya, jadi setelah diberikan instruksi oleh leader, maka manajer akan melakukannya dengan benar. Ya, saya tanya, mana yang lebih penting? Arahnya benar atau caranya benar? Arahnya dulu. Kalau Anda mau ke Surabaya, pastikan mobil Anda ke Surabaya. Mau dia lambat atau cepat, mobilnya kencang atau masih agak macet-macet, kalau arahnya sudah betul, dia pasti sampai. Ya, jadi lebih penting doing the right things daripada doing things right. Nah, sebaliknya, kalau Anda mau ke Surabaya tapi mobil Anda menghadap ke Medan, ya, ke arah barat, ke Lampung, ya, lalu Anda melakukannya dengan baik, digas kencang, sementara arahnya salah, harusnya Anda nggak melakukan itu, tapi Anda melakukannya dengan sangat baik, dengan sangat cepat, maka Anda akan semakin cepat tersesat. Betul ya? Jadi, hati-hati, mana yang lebih penting? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya. Doing the right things itu jauh lebih penting ya. Anda tahu arah yang tepat. Itulah tugas pemimpin. Dia melihat visi, oh ini kita harus ke sana. Belok kiri. Dan semua harus ikut ke kiri. Ya. Nah, manajer itu melakukannya dengan cara yang benar. Bagaimana untuk sampai ke sana? Dia kelola organisasi dengan cara yang baik. Sumber daya dikelola dan seterusnya. Ya, jadi beda ya. Leader does the right things, a manager does things right. Dan mana yang lebih penting? A leader. Ya, a leader jelas. Itu karena Anda harus sampai kepada tujuan yang tepat dulu, baru berjalan dengan efisien, dengan cepat ke sana. Oke? Jadi apa yang dia kerjakan? Pertama, motivating. Jelas ya, tadi tugas pemimpin menyemangati anggota tim. Mempengaruhi. Ya, karena pemimpin artinya sebenarnya membuat orang lain mau bergerak ke arah yang kita tuju. Ya kan, kalau Anda nggak memimpin siapa-siapa, ya itu bukan pemimpin. Jadi pemimpin itu menggerakkan orang lain untuk bergerak ke arah yang Anda mau, menggunakan power Anda. Itu artinya pemimpin, ya. Jadi harus bisa mempengaruhi, kemudian memberikan motivasi dan mengubah perilaku. Ya, jadi kalau Anda pemimpin, Anda melihat satu hal yang keliru, ini kenapa ya? Adem ayem, padahal sudah krisis, sudah bermasalah, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus bangunkan mereka. Hey, ini lagi krisis, Anda nggak bisa begini, kita celaka nanti kalau Anda masih santai-santai. Ayo semua bergerak. Ya, saya lihat ada sebuah video yang bagus, saya akan putarkan buat saudara untuk melihat bagaimana seorang pemimpin membangunkan tim yang belum sadar ada masalah besar. Ya. Kemudian, tapi kalau manajer, dia mempraktekkan stewardship. Stewardship itu artinya apa? Penata layanan, ya. Dia mempertanggungjawabkan segala sesuatu agar berjalan dengan baik dan rapi. Nah, itu ya stewardship. Jadi dia punya rasa tanggung jawab. Ini aku sudah dikasih titipan tugas, amanah, maka saya harus lakukan dengan baik. Itu manajer, ya. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dia pakai. Itu manajer. Dia mikirin sumber daya. Ya, sumber daya gimana nih? Saya udah dikasih uang, sudah dikasih alat, dikasih mesin, dikasih modal. Nah,
Itu menjadi fokus dari seorang manajer. Dia nggak boleh boros, dia harus bertanggung jawab. Oke? Beda ya, kalau di sini lebih pada people. Dia managing people, di sini managing resources. Ini orang fokusnya. Manajer itu pusing soal orang ya. Wah, si itu kenapa gini, si itu kenapa gini. Kalau ini bilang, wah duit kurang, komputer rusak. Nah itu semuanya masih tentang sumber daya, ya benda-benda biasanya. Kemudian seorang pemimpin harus visioner karena dia mau memberikan arah, ya tentu dia harus tahu ada apa di depan sana, ya, dan dia bisa pilih. Oh, jangan ke kiri tapi ke kanan. Nah, kalau manajer kita udah belajar ya, PWLC ya, planning, organizing, directing, controlling, ya. Leading dalam arti bukan leader yang memberikan visi, tapi memimpin tim, ya, memberikan arah. Kemudian seorang pemimpin harus punya karisma, wibawa, supaya orang mau dengarkan, ya. Nah, kalau manajer ini bertindak hati-hati, ya, dia nggak harus selalu berwibawa, tapi dia akan teliti, dia akan ngecek anak buah, udah sampai mana? Kenapa kamu belum kerjakan? Ayo, udah sampai mana? Dia lebih banyak bertanya, sedikit mengancam, mungkin memeriksa, ya. Conscientious itu artinya hati-hati, ya, bersikap hati-hati. Kemudian a leader acting decisively, ya, jadi ini harus bisa ambil keputusan dengan tegas. Pemimpin itu bilang, ayo lupakan itu, kita sudah gagal tapi kita masih bisa bangkit, lupakan, ya, sekarang kita mulai lagi. Wah, itu ngambil keputusan yang susah-susah. Nah, kalau manajer bukan tegas tapi bertanggung jawab, kata kuncinya, ya. Kalau dipercayakan dia lakukan dengan baik. Itu acting responsibly. A leader menggunakan power dan influence, ya. Dia menggunakan kekuatan dia, kekuasaan dia, dan pengaruh. Ya, jadi dia tidak hanya menggunakan jabatannya, tapi dia juga kasih pengaruh sama orang, dia kasih pengertian sama orang. Kalau kita lakukan A, nanti kamu yang untung loh. Kamu dan anak-anakmu akan punya masa depan. Tapi kalau kamu terus dengan cara ini, kita semua susah loh. Nah, itu bahasa pemimpin. Nah, tapi kalau manajer itu menggunakan otoritas responsibly. Jadi dia ngomong, anak buah, saya tuh tugas saya, dikasih atasan saya tuh harus gini. Jadi kamu harus bantu supaya kita semua jangan kena marah. Kita tuh kan tanggung jawab sama company. Ya, jadi dia masih pakai power dari atas, masih menggunakan otoritas yang diberikan company. Ya, bukan mempengaruhi, memberikan alasan kenapa seorang harus berubah. A leader, ya, menempatkan manusia pertama, ya. People itu lebih penting, itu prioritas. Nah, kalau manajer, customer dulu, customer, ya. Anak buahnya dia kadang-kadang kurang perhatikan. Ya, yang penting customer happy. Nah, kalau di sini people, dia bilang kalau anggota tim saya hebat, anggota tim saya happy, pasti customer saya juga ikut happy. Itu udah bahasa pemimpin. Kemudian a leader kasih inspirasi, menetapkan atmosfer, apakah ini suasana perang, suasana santai, suasana celebration, suasana menikmati, atau suasana mengambil kesempatan, dan mengartikulasikan visi. Jadi visi itu dia harus bisa komunikasikan dengan bahasa yang jelas dan semua orang bisa mengulangi kemana visi organisasi tersebut. Ya, jadi biasa ditulis dalam sebuah pernyataan visi misi perusahaan, ya. Itu tugas pemimpin menulis bukan hanya sekedar slogan, tapi suatu hal yang memang ingin dicapai bersama. Ya, kalau dia nggak bisa mengungkapkan dalam sebuah kalimat yang jelas yang semua orang bisa paham, ya itu namanya bukan visi, ya. Bukan seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa buat statement of vision yang dipahami, mudah dipahami, dan semua orang ngerti. Oke, setuju, kita ke sana. Kalau manajer, dia melaksanakan, mengeksekusi rencana, ya, melakukan implementasi, mendeliver, ya, artinya memproduksi apa yang diminta, itu deliver, ya. Jadi dia tidak selalu menentukan arah, tapi lebih pada menerima tugas dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, mencapai apa yang diinginkan atasan. Nah, itu makanya a leader pasti posisinya di atas dari manajer, ya. Nah, kesalahannya yang dilakukan pemimpin biasanya adalah tidak bisa menentukan arah yang tepat karena dia nggak kompeten, ya. Jadi karena dia memang belum terbiasa, ya dia mungkin bikin arah yang salah, yaitu kesalahan pemimpin. Atau dia nggak follow through, yang penting saya udah ngomong kita ke sana, tapi dia nggak ngecek anak buahnya udah sampai mana, apa kesulitan kalian, ayo kita sama-sama teruskan. Ya, jadi pemimpin banyak yang gagal hanya karena bicara aja, ya, cuma bicara tapi dia nggak pernah follow through, nggak pernah di follow up, nggak pernah dicek lagi kemajuannya, nggak ada langkah-langkah action sesudah itu, hanya bicara visi yang besar, ya itu akan jadi mimpi.
Nah, kalau manajer kesalahannya apa? Biasanya dia kurang memperhatikan people, lebih pada target ya. Jadi dia memperlakukan treat people itu like other resources, seperti uang, seperti bensin, seperti listrik, seperti faktor produksi ya, seperti bahan baku. Orang ini seperti bahan baku. Nah, itu kelemahan manajer. Dan itu berbahaya karena orang tidak selalu bisa happy diperlakukan seperti itu ya. Terus kemudian manajer biasanya suka mengendalikan, eager to control, senang mengendalikan, but are unwilling to accept accountability. Jadi mau ngatur tapi kurang tanggung jawab. Kadang-kadang ada beberapa manajer yang sifatnya betul-betul seperti ini ya. Dia suka ngatur-ngatur tapi kalau ada yang salah dia nggak mau tanggung jawab. Nah, itu berarti masih manajer, belum jadi seorang pemimpin ya. Nah, ini source-nya dari Lorenzi, ini ada sebuah artikel ya. Ini perbedaan leader dan manager. Nah, a boss, apa itu boss? Nah, beda lagi ya. Kalau boss itu is someone who tells people to do the right things and to do things right. Jadi bos itu yang nyuruh pemimpin, nyuruh manajer ya. Jadi dia cuma bicara intinya. Ya, ayo ke sana, lakukan yang benar ya. Nah, terus lakukan dengan cara yang benar ya. Nah, itu bos yang punya perusahaan kali ya. Dia memimpin enggak, memanage juga enggak. Jadi hanya nyuruh-nyuruh orang. Nah, bos itu konotasinya bukan sesuatu yang selalu positif. Ya, bos, big boss berarti orang sukses. Ya, itu kalau di Jakarta begitu mungkin ya. Di tukang parkir suka panggil, ya bos gitu ya. Itu tidak selalu artinya positif. Bos itu kadang-kadang artinya orang yang bossy, suka ngatur-ngatur, suka nyuruh-nyuruh padahal nggak bisa kerja. Ya, jadi kalau Anda dipanggil bos, bisa happy, bisa nggak, tergantung ya. Kadang-kadang kalau tim kita lagi semangat, yes bos, siap bos. Itu artinya bukan dia juga menghina kita ya, tapi ada semangat yang dia tunjukkan. Siap bos, artinya you tell me, I will do it. Nah, tapi bos yang dimasukkan di sini adalah yang negatif, artinya yang cuma nyuruh-nyuruh orang. Ayo yang benar dong bikinnya, tapi dia nggak pernah tunjukkan cara yang benar itu seperti apa. Dia nggak pernah bilang yang mau dicapai itu apa. Pokoknya yang bagus lah kerja. Nah, itu bos namanya, cuma nyuruh-nyuruh ya. Oke, jadi Anda sudah tahu bedanya leader, manager, atau bos. Nah, tentu tidak langsung Anda bisa menjadi seorang leader, bertahap. Ya, untuk menjadi seorang leader, Anda bertahap ke sana. Mungkin Anda jadi manajer dulu, ya. Dan itu yang dituliskan oleh Jim Collins, ini seorang profesor ya dari Stanford yang menuliskan dalam buku yang sangat terkenal, From Good to Great, bahwa seorang pemimpin itu dimulai perjalanannya dari bawah sampai 5 level menuju posisi puncak. Yang pertama, kalau mau jadi pemimpin, jadi eksekutif yang berhasil ya, menjadi great eksekutif ya, yang betul-betul membawa perubahan, berdampak di perusahaan, di organisasi. Nomor satu, Anda harus jadi highly capable individual. Kalau kita kerja sendiri, waktu kita kerja sendiri saja nggak bisa menuntaskan pekerjaan sendiri, jangan berharap kita bisa mengatur orang, apalagi memimpin orang, menyemangati orang, karena mereka akan lihat kerjaan bapak aja nggak benar. Ya, jadi oleh karena itu Anda semua yang sekarang masih mahasiswa, ayo mulai belajar bikin yang melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar ya, karena Anda masih di level 1, dan kalaupun nanti lulus kemungkinan di level 1 dikasih tugas yang bisa dikerjakan sendiri. Nah, waktu Anda terima tugas itu, kerjakanlah dengan sepenuh hati, dengan semangat, jangan sampai asal-asalan ya. Jadi apa yang dia lakukan? Makes productive contributions through talent, knowledge, skills, and good work habits. Perhatikan, Anda berkontribusi di organisasi karena punya talent, satu, jadi harus tahu talent Anda. Terus punya pengetahuan, berarti harus belajar benar, jangan hanya cari nilai, cari ilmu. Harus punya skill, melatih, karena keterampilan ini tidak datang dengan baca, tapi dengan mencoba dan gagal dan berhasil dan coba lagi. Ya, jadi Anda harus coba, harus punya skill dan kebiasaan kerja yang baik, good work habits. Ya, nggak terlambat, rapi, typo dibenerin, ya semangat, tidak pernah menyerah, ya tidak hitung-hitungan dengan perusahaan, selalu tersenyum, ceria. Nah, itu good work habits, nggak suka ngomong negatif. Ya, terus punya tujuan, bikin target, punya jadwal kerja, komunikasi bagus kiri kanan ke atas ke bawah. Nah, itu yang disebut highly capable individual. Itu level 1 sebelum bisa jadi pemimpin, level 1 harus lewat dulu. Jadi kalau di level 1 saja kita sudah troublemaker, ya tentu nggak bisa jadi pemimpin ya. Nah, ini ciri-cirinya, harus ada kontribusi ke tim. Ya, kalau ada rapat jangan diem di belakang, orang lain kerja kita bengong.
ya, nggak begitu. Kasih kontribusi. Anda punya talent, Anda punya knowledge. Kalau belum punya, gali knowledge-nya ya, cari ilmu. Nah, setelah Anda berhasil, Anda masuk ke level 2. Ya, ke level 2 yaitu menjadi contributing team member. Ya, menjadi anggota tim yang berkontribusi dalam sebuah tim. Kalau di sini bekerja masih sendiri mungkin. Tapi di sini Anda kontribusi kepada tim. Ya, jadi Anda mungkin sudah nggak lagi disuruh sendiri, tapi sudah bekerja dalam kelompok dan Anda punya tanggung jawab di dalam kelompok itu. Jadi kemampuan Anda itu mulai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, ya, untuk mencapai grup objektif. Dan kemudian Anda tidak hanya harus menolong tim itu mencapai tujuan, tapi dalam prosesnya Anda juga harus bisa kerjasama dengan orang lain. Karena ada orang-orang di dalam grup merasa dia yang paling pintar, aku yang tahu caranya, kalian semua nggak tahu, ya. Lalu dia tujuannya baik, hatinya baik, pengen membuat grup berhasil, tapi dia nggak bisa kerjasama sama orang, nggak menghargai orang, dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga orang lain jadi antipati dan akhirnya suasana timnya rusak, ya, nggak suportif lagi. Nah, jadi level 2 Anda harus bisa membuat tim itu mencapai hal-hal yang positif dengan suasana positif, ya. Nah, itu level 2. Jadi tadi highly capable individual, sekarang udah menjadi contributing team member. Ya, udah kerja dalam tim. Nah, kalau ini sudah lulus, Anda naik ke level 3, yaitu menjadi competent manager. Ya, di mana Anda mulai mengorganisasikan, mulai mengatur, ya, mulai memimpin, ya, artinya mulai mengatur orang-orang di bawah Anda dan sumber daya, ya, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi di sini Anda sudah membuat organisasi, job desk, melatih orang, memberitahu apa yang harus dicapai, targetnya seperti apa, kapan harus selesai. Ya, itu sudah mengatur orang. Intinya ngatur. Ya, jadi Anda jangan ngatur sebelum Anda sendiri belum di tim itu belum bisa berkontribusi. Dan nggak bisa ini kalau Anda secara individu pun kerjanya masih kacau. Ya, jadi highly capable individual, kemudian bisa berkontribusi dalam tim, dan akhirnya bisa mengatur orang, competent manager. Ya. Setelah itu baru naik ke level 4. Level 4 itulah yang disebut effective leader, di mana seorang pemimpin itu menjadi seorang yang betul-betul melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Ya, dia itu membuat orang-orang tuh jadi komit. Ya, catalyzed commitment. Ya, kemudian membuat orang juga vigorously pursue the vision. Jadi nggak hanya orang komit, tapi juga mau betul-betul habis-habisan dan pengen secara secepat mungkin dengan gerakan yang sekuat mungkin untuk mencapai visi yang disampaikan oleh pemimpin. Ya, jadi dia bisa nggak hanya bilang, kita punya peluang besar loh. Ayo Bapak Ibu, kita ambil, nanti kita kehilangan kesempatan. Ayo kita kerja semangat. Ayo kita bisa. Orang lain akan nggak lihat peluang ini, kita yang lihat. Ayo Bapak Ibu. Nah, itu pemimpin seperti itu, ya. Dan kemudian setelah itu dia juga harus memberikan dorongan untuk organisasinya mencapai standar yang tinggi, yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau sudah sampai satu target, seorang pemimpin nggak puas diri. Kita udah make profit, ya, kita bisa berhenti di sini. Kita sudah mencapai visi kita. Tidak, seorang pemimpin harus upgrade lagi, tambah lagi targetnya. Ya, jadi itu cirinya seorang effective leader, nggak pernah puas, ya, artinya nggak cepat puas diri, complacent. Tapi juga pada saat yang sama dia nggak hanya mimpi satu yang terlalu jauh, ya, membuat orang kehilangan semangat karena visinya kayak jauh banget deh Pak. Ya nggak, dia bilang, oke, kita bisa selangkah lebih dekat, ya, dengan itu orang menjadi komit. Itu cirinya effective leader. Dan banyak orang berhenti di sini. Sehingga banyak orang berpikir seorang pemimpin itu adalah seorang superstar yang tampil banyak di mimbar, ya, berapi-api pidatonya, dan seperti seorang mungkin presiden yang meledak-ledak sehingga orang semua takut, ya, dan kagum akan wibawanya, ya, dengan keterampilan dia bicara, dengan prestasi dia dan kehebatan dia sampai orang lain merasa kecil. Ya, no. Ya, ternyata studinya Jim Collins ini dia ambil 5 level ini bukan hanya bicara, karena dia melakukan studi melihat perusahaan-perusahaan yang tadinya biasa cukup baik tapi akhirnya from good akhirnya menjadi great, meledak jadi besar, ya, dan dia bandingkan dengan perusahaan yang tadinya besar terus akhirnya jadi gagal, ya, jadi mengecil.
Ya, karena apa? Karena kesalahan pemimpinnya. Nah, yang dia temukan ternyata banyak perusahaan yang berhenti di level 4. Padahal pemimpin masih ada satu level lagi. Pemimpin yang dari perusahaan-perusahaan yang tadinya biasa bertahun-tahun terus tiba-tiba akhirnya meledak jadi besar, berkembang, punya ciri yang kelima. Itu betul-betul menjadi seorang eksekutif. Apa itu eksekutif? Dia orang yang membangun enduring greatness through a paradoxical blend. Jadi dia punya satu ciri yang unik di mana ada gabungan antara kerendahan hati dan ambisi profesional, ya, professional will, ambisinya untuk berhasil secara profesional. Ya, perusahaan kita ini harus menjadi perusahaan yang nomor 1 di bidang kita. Organisasi kita ini harus jadi number 1 in our business, in our industry. Itu ambisi, professional will. Saya nggak mau setengah-setengah. Saya hidup cuma sekali. Everybody harus kerja habis-habisan karena kita hidup cuma sekali. Ayo kita kejar yang terbaik. Tapi dia nggak pernah mau jadi bintang filmnya, menjadi orang tokoh utamanya. Nih, semua hasil karya saya. Tidak. Pemimpin yang berhasil sampai ke level 5 ini justru dia rendah hati, dia nggak bilang ini karya saya, ini karya bersama. Sebaliknya kalau gagal dia bilang itu tanggung jawab saya. Nah, tapi kalau berhasil itu bukan kreditnya nggak ke saya ya. Wow, ini karya saya. Dia bilang ini karya bersama. Tapi kalau gagal dia bilang itu tanggung jawab saya. Ya, jadi kelihatan rendah hati orangnya, bukan cari nama, cari pamor, ngomong paling kencang di depan orang-orang biar kelihatan pemimpin paling vokal. No. Justru pemimpin yang berhasil sampai ke level 5 cirinya rendah hati. Ya, itu karya sama-sama kok. Teman-teman juga yang bikin kita berhasil sampai sini. Nah, begitu ya. Tapi pada saat yang sama bukan hanya ngomong itu. Dan memang ada hasilnya karena dia semangat untuk mencapai hasil yang hebat. Jadi jangan bilang itu, oh teman-teman yang membuat kita juga sama-sama ke sini, kita jadi bangkrut sama-sama. Nah, itu jelek ya. Itu bukan level 5. Nah, level 5 rendah hati tapi berhasil. Target tercapai. Organisasi bertumbuh. Ya, kekayaan perusahaan bertambah. Nah, itu dia. Ya, jadi perhatikan ini untuk Anda yang masih muda, bedakan Anda tidak hanya harus jadi manajer, tapi satu hari jadi pemimpin. Dan jadi pemimpin ada 5 step. Mulai dari kerja sendiri benar, kerja dalam tim benar, bisa ngatur orang, punya visi, dan akhirnya rendah hati tapi punya ambisi. Oke, Anda ulangi lagi. Kerja sendiri benar, bisa kerja dalam tim, contributing, ya itu level 2. Level 3, bisa ngatur orang. Keempat, bisa punya visi, membuat orang semua lari ke sana menuju visi. Dan kelima, Anda rendah hati, ya, tetapi juga tetap punya ambisi. Ya, mudah-mudahan satu kali Anda bisa mendapat kesempatan untuk melihat bedanya ini. Ya, pemimpin yang di level 4, 5, ya, dan Anda bisa belajar dari mereka dan akhirnya Anda juga menjadi orang seperti mereka. Nah, tadi dikatakan seorang pemimpin menggunakan karisma dan power dan influence. Ya, sedangkan kalau manajer hanya mengandalkan otoritas, hak dari atasannya. Nih, kamu dikasih hak untuk mecat orang, untuk ngasih bonus, ngasih apapun itu. Tapi itu dia mengandalkan sesuatu yang memang diberikan, otoritas yang diberikan. Tapi kalau pemimpin tidak hanya itu toolsnya. Ya, bagaimana Anda bisa menggerakkan orang lain menuju tujuan yang Anda mau. Ya, jadi sekali lagi, pemimpin itu bisa menggerakkan orang ke arah yang dia mau. Ya, itu definisi pemimpin. Jadi orang itu juga bergerak dengan sukarela, ya, tidak hanya selalu terpaksa dan karena takut gitu. Nah, jadi dari mana kemampuan seorang pemimpin? Powernya datang dari mana? Nah, ada banyak sumber power dan ini yang saya dulu belum mengerti. Kalau pemimpin saya pikir ya adalah ketua. Jadi kalau mahasiswa ketua panitia itu pemimpinnya. Terus presiden director itu pemimpin karena jabatannya begitu. Kemudian ketua kelas, nah itu pemimpin di kelas. Terus ketua panitia tadi sudah, ketua hima, ketua himpunan, ketua unit. Nah, mereka adalah pemimpin, ya. Nah, tetapi ternyata the true leader, seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Sekali lagi ya, mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Dan tidak itu saja sumber powernya. Ya, jadi ada beberapa. Saya akan jelaskan. Nomor 1, expert. Ya, Anda bisa gerakan orang. Kita lakukan ini karena apa? Karena Anda ahli di bidang itu. Sehingga orang akan
dengar, orang akan memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Karena mereka tidak lebih ahli dari Anda. Jadi kalau misalnya, hey, untuk menghadapi virus, kita harus pakai masker, cuci tangan, bla bla bla. Karena Anda ahlinya, ya semua orang harus dengar. Ya, dan akhirnya bergerak seluruh masyarakat seperti apa yang Anda bilang. Oleh karena itu, Anda perlu punya expertise. Ya, kalau Anda nggak punya keahlian jadi pemimpin, anak buahnya juga bingung. Ini Bapak nyuruh-nyuruh, tapi kayaknya dia nggak ngerti deh. Ya, Anda nggak punya power untuk menggerakkan orang, kecuali Anda juga lebih tahu dari dia. Ya, jadi oleh karena itu bangun kemampuan Anda, expertise Anda dalam bidang tertentu supaya Anda juga punya respect. Anak buah juga bilang, oh ya, Bapak memang tahu, Bapak memang ngerti soal keuangan. Jadi kalau ngomong soal duit, saya jangan ngajarin dia, dia yang ngajarin saya, gitu kurang lebih. Referen, keteladanan, ini artinya. Ya, jadi kita bisa gerakan orang karena kita jadi teladan, kita kasih contoh. Dan mereka akhirnya ngikut ya. Itu subordinate itu bawahan itu dia suka sama atasannya karena ini teladan saya, hero saya, dan saya ingin jadi seperti dia. Ya, seperti supervisor atasannya ini. Ya, jadi sejauh mana Anda menjadi inspirasi yang ingin ditiru oleh anak buah Anda. Ya, itu power kalau Anda punya keteladanan, wah Bapak ini keluarganya baik, prestasi bisnisnya bagus, ramah juga sama orang. Nah, itu referen, jadi idola ya, karena dia punya keteladanan intinya. Ya, itu bisa jadi sumber power. Jadi Anda tidak hanya harus ahli, tapi Anda juga punya keteladanan yang bisa menggerakkan orang. Ya, ada banyak orang ahli yang sikapnya betul-betul menyebalkan, sombong, belagu, nggak mau dengar orang, ya, mengecilkan anak buah. Itu nggak jadi referen ya. Nah, tapi ada juga orang yang sangat, dia mungkin nggak terlalu ahli, tapi karena sifatnya positif selalu, ya, mengayomi, ya, sabar, sehingga orang-orang juga mau dengar apa kata pemimpin itu. Ya, lebih bagus kalau Anda punya banyak source ya. Jadi nggak hanya satu. Yang ketiga, legitimate. Nah, ini yang saya pikir dulu satu-satunya definisi pemimpin adalah orang yang jadi ketua. Bukan ya. Anda bisa mempengaruhi orang lain meskipun Anda posisinya anggota, sekretaris, bendahara, atau bukan jabatan apa-apa, Anda hanya member, tapi Anda bisa jadi pemimpin kalau Anda kasih pengaruh sama kelompok itu. Ya, tapi tentu kalau Anda sudah punya jabatan, job title, ketua panitia, diharapkan Anda berfungsi sebagai pemimpin. Lakukanlah tugas Anda sebagai pemimpin, kasihlah arah, petunjuk sama anggota tim. Ya, itu namanya legitimate. Ya, memang secara legitimate, secara sahnya, secara hukumnya memang itu posisi Anda. Ya, memang itu tugas tanggung jawab Anda. Anda ketua di situ, Anda presiden director, maka Anda jadi pemimpin di situ. Itu adalah sebuah sumber power. Ya, meskipun bukan satu-satunya. Jadi ada orang yang punya posisi presiden director tapi nggak punya referen, nggak punya expertise, ada. Ya, tentu akan lebih lemah. Presiden director akan hebat kalau secara posisi ada, keteladanan ada, keahlian ada. Nah, yang keempat apa? Kemampuan untuk memberikan reward. Dia bisa kasih hadiah, dikasih bonus. Ya, jadi kalau seorang atasan bisa kasih bonus sama anak buahnya, itu jadi sumber power, betul ya. Maka anak buahnya bisa bergerak ke arah yang dia mau. Hei Budi, kalau kamu berhasil capai target, saya belikan motor. Saya sekolahkan anak kamu. Wah, itu semangat ya. Ya, karena apa? Karena Anda punya kemampuan untuk kasih hadiah sama dia, reward, penghargaan. Sebaliknya, Anda juga bisa punya hak untuk menghukum atau memberikan penalti atau memberikan konsekuensi yang negatif kepada seseorang, namanya koersif ya. Ini coercive power. Ya, ini pemaksaan namanya. Kalau kamu enggak, gue ancam, nanti awas ya, saya pecat, saya kurangin gaji kamu, saya cabut fasilitas kamu. Nah, itu namanya coercive power, kekerasan ini ya, dengan cara-cara pemaksaan. Ya, itu juga power ya. Kalau di tentara semuanya hanya dikasih hadiah ya, nanti nggak ada yang mau. Oke, siapa yang mau maju perang, saya kasih hadiah. Ya, terus anak buahnya nggak mau. Saya nggak mau Pak, saya takut mati. Oh ya sudah, ayolah semangatlah. Nggak bisa gitu. Tentara ngelawan atasan langsung ada selesai, dipecat, desersi dan dapat. Waduh, itu berat sekali ya kalau sampai Anda melawan atasan di militer. Ya, jadi atasan harus bisa koersif. Ya, kamu macam-macam kamu keluar. Ya, tapi kalau kamu berhasil saya kasih hadiah. Nah, ini semua harus dipakai. Lihat, saya jenderalnya di sini. Kamu jangan macam-macam. Dan saya kasih hadiah kalau kita berhasil. Dan kamu saya tendang kalau kamu melawan.
Lihat, saya nggak asal ngomong, saya kan tahu itu expertise. Ya, saya tahu caranya, saya udah pernah lakukan. Dan lihat, pengalaman hidup saya tunjukkan kalau saya lakukan itu nggak pernah merugikan. Ayo, sekarang kamu maju. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya harus dipakai. Nah, terakhir, sumber powernya adalah politikal, yaitu berdasarkan dukungan orang-orang. Dia bikin koalisi. Wah, dia dekat sama siapa nih? Dia dekat sama owner, pemilik perusahaan. Ya, tentu dia punya power untuk ngatur-ngatur orang tanpa harus punya jabatan ya. Nah, legitimate itu kan jabatan. Nah, kalau Anda nggak punya jabatan, Anda tetap bisa ngatur orang kalau Anda dekat sama yang punya. Ya, dekat sama orang berpengaruh atau dekat sama pemimpin lain di perusahaan, misalnya pemimpin serikat pekerjanya, ya itu teman baik Anda, sehingga Anda punya power untuk nego dengan manajemen, ya, dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan dukungan orang-orang di politikal ya. Jadi sekali lagi, apa saja sumber power? Expertise, keahlian ya, kemudian keteladanan, reference, kemudian jabatan atau legitimate ya, jabatan Anda. Terus dari mana? Kemampuan Anda ngasih reward, kemampuan Anda memberikan hukuman koersif, dan political power ya. Jadi pertanyaannya yang mana yang Anda harus punya? Sebanyak mungkin ya. Bayangkan kalau Anda ahli, perilakunya teladan, jabatannya ada, bisa suka kasih hadiah juga, prestasi, dan tegas juga menghukum orang yang nggak prestasi, dan didukung banyak orang. Itu posisi Anda sangat amat kuat ya. Nah, itu yang Anda harus bangun kalau Anda mau jadi pemimpin ya, apalagi jadi presiden ya, di sebuah negara Anda harus punya ini ya. Baik, nah sekarang gayanya jadi seperti apa Pak? Kan Bapak bilang tadi kita harus mencapai target prinsipnya ya, tapi juga menjaga hubungan target dan hubungan. Saya akan jelaskan lewat grafik ini yang disebut keseimbangan antara target dan hubungan. Sekali lagi ya, mencapai target, menjaga hubungan, mana yang lebih penting? Tidak ada, dua-duanya penting. Kalau Anda kejar target, nggak ada hubungan, ini lama-lama gembos ya, mereka akan burn out istilahnya ya, capek lalu mundur. Tapi kalau Anda hanya jaga hubungan, Anda nggak perhatikan target, Anda akan diberhentikan karena target nggak tercapai. Jadi yang bagus gayanya kayak apa? Nah, lagi-lagi contingency, masih ingat kata contingency? Tergantung ya, lebih bagus yang galak dan tegas atau yang lembut, yang baik, atau di tengah-tengah ya, tergantung. Nah, ketergantungan itu seperti apa? Kita akan lihat model yang dikembangkan oleh Hershey and Blanchard. Jadi ini tentunya teori sedikit, tapi ini didasarkan kepada penelitian ya. Jadi ini bukan hanya pendapat dia, tapi sudah dibuktikan berhasil atau tidak berhasil. Ya, jadi kita lihat dulu. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan. 4 gaya ya. Nomor 1, telling. Telling itu ngasih tahu orang, selling ini menjual ide, menjelaskan, participating mengajak bersama-sama menyelesaikan masalah atau mencapai sesuatu, delegating mempercayakan kepada anak buah. Itu beda ya. Nah, mana yang lebih baik? Telling, selling, participating, atau delegating? Jawabannya contingent ya, tergantung. Tergantung apa? Kita lihat. Ternyata itu pengaruhnya terhadap task dan terhadap relationship. Ya, pilihan seperti apa kita melaksanakan tugas kita, mau dikasih guidance yang banyak atau enggak, hubungan kita mau sangat suportif atau enggak, itu tergantung kepada jenis tugas dan kesiapan dari anak buah kita. Kesiapan anak buah ya. Jadi sekali lagi ya, perilaku seorang pemimpin itu saya gambarkan bisa sangat jadi ini sumbunya ya, yang horizontal ini adalah task behavior, perilaku dalam urusan mencapai target, task ya. Yang ke atas ini perilaku dalam urusan hubungan. Ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah di mana saya betul-betul ngejar target dan saya kasih banyak petunjuk, saya atur anak buah saya supaya mencapai target. Jadi kasih guidance yang banyak di sini. Ayo, mesti gini, mesti gini, mesti gini. Kalau di sini bebas-bebas, ya terserah kamu deh. Pokoknya aku percaya sama kamu. Nah, itu berarti nggak banyak guidance. Dalam urusan task, di sini high guidance, di sini low guidance. Nah, dalam hubungan dengan anak buah, yang di atas highly supportive, di bawah nggak terlalu supportive. Artinya di atas tuh kita tanyain, udah sampai mana? Ayo, kamu pengen tahu apa? Kamu bisa saya bantu gimana? Ya, atasan tuh betul-betul mensupport bawahannya. Kalau di bawah dilepas lah. Pokoknya
nggak usah nanya-nanya, kita nggak perlu banyak diskusi, kamu udah tahu ya. Oke, ya di sini agak dingin hubungannya ya, pokoknya tidak perlu terlalu banyak hubungan. Kalau di sana saya support betul-betul, apa masalahnya? Ya, kamu kesulitannya apa? Ayo, saya bantu, kamu bisa kok, kamu bisa. Nah, itu suportif ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kasih guidance, di sini enggak, di sini suportif, di sini kurang. Jadi ada 4 ya. Nah, kita pilih gaya yang mana? Ya, di sini itu tergantung kesiapan anak buah kita. Nah, ada 4 kesiapan readiness ya. Readiness itu ada 4, R1, R2, R3, R4. Nah, kita pilih case pertama ya. Di mana anak buah kita itu kesiapannya sangat rendah, low. Dia unable, nggak bisa ngerjakan sebuah tugas, belum tahu, unwilling atau nggak mau, atau insecure, jadi dia nggak pede. Bisa dia nggak punya kemampuan, nggak punya semangat, nggak punya motivasi, atau nggak punya kepercayaan diri. Nah, di situasi kayak gini R1 ya, ini kelihatannya lebih cocok pakai ini ya. Berarti leadernya harus lebih berperan, leader directed, jadi kegiatannya digerakkan oleh leader. Di sini ya, kita tell them pakai pendekatan S1 ini, style 1 ya. S ini style 1. Jadi kalau readiness 1 pakai style 1 deh. Tell them, kasih tahu ya, kamu gini caranya. Karena dia belum bisa, gitu loh cara nyuci kaca gitu ya. Kalau Anda ngasih tahu kepada cleaning service, nih gini loh caranya, nggak usah pakai rapat dulu, kasih tahu aja. Ya, tell them to do. Ya, jadi provide specific instructions and close supervised performance. Itu belum bersih kacanya, ulangi sampai bersih. Nah, itu bukan cara yang jelek. Kok Bapak merintah-merintah? Ya iya, karena anak buahnya belum tahu atau nggak mau, malas ya. Siapa sih yang motivasi tiap hari? Wah, bangun pagi, aku termotivasi mau bersihin kaca di kantor ya sebagai cleaning service. Ya enggak lah. Ya, di situasi gitu kemungkinan dia juga unwilling, malas-malas ya. Nah, di sanalah Anda harus kasih instruksi. Ayo, jam 8 saya mau lihat semua udah bersih kaca. Kalau belum saya supervise. Anda harus melihat dengan teliti, dengan seksama. Anda harus rapat ya, pengawasannya harus betul-betul tinggi di sini. Jadi kapan saya pakai mode telling? Pada saat R1 ya, waktu anak buah saya unable, unwilling, atau insecure. Oke? Nah, itu pendekatan itu nggak dipakai terus-terusan di semua situasi. Nah, coba sekarang kita lihat. Style kedua ada yang namanya selling. Di mana saya nggak terlalu banyak kasih guidance, mulai berkurang petunjuknya. Ya, lebih banyak bukan instruksinya, tapi mulai menjelaskan, explain decisions, and provide opportunity for clarification. Kalau di sini nggak usah nanya ya, kamu pokoknya harus gitu. Kalau di sini kamu nggak ngerti kenapa, saya jelaskan deh, kenapa kita harus begitu. Ya, saya jelaskan. Alasan saya minta kita melakukan ini adalah demikian. Nah, itu menjelaskan namanya. Apa? Menjelaskan. Itu S2. Itu dipakai untuk situasi R2. Di mana anak buahnya mau bekerja tapi dia belum tahu caranya. Jadi kita jelaskan gini loh. Nah, karena dia udah semangat anak buahnya. Jadi nggak usah detailing ya. Kalau orang udah semangat, kamu harus gini, malah dia jadi nggak semangat. Ya, kalau dia udah semangat jelasin ya. Kita bikin gini karena gini. Maka itu namanya selling. Anda menjual ide, menjual gagasan Anda. Ya. Jadi don't use telling mode, tapi use selling mode. Ya, kalau anak buahnya udah pede, udah mau juga, tapi cuma nggak tahu caranya aja dan nggak tahu kenapanya. Kenapa sih harus begitu, gitu ya? Itu jelasin, sell your ideas. Ya, jelaskan kenapa begitu. Oke, cukup ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kasus yang ketiga ini kalau R3 di mana sekarang kita nggak terlalu leadernya lagi yang menggerakkan, mulai followernya ya. Nah, di sini adalah kasus readiness 3 di mana anak buahnya bisa tapi nggak mau, nggak semangat. Ya, dia kurang semangat atau nggak pede gitu ya. Aduh, tahu sih caranya tapi kenapa sih mesti gitu? Nah, di sini Anda perlu menggunakan style nomor 3, yaitu participating, ajak dia. Mungkin dia kurang semangat karena nggak dikasih ruang untuk bicara, nggak dikasih ruang untuk menyampaikan idenya dia. Ya, jadi Anda lakukan namanya pendekatan partisipatif. Ya, ini adalah disertasi saya untuk ambil S3 dulu dalam bidang ini ya, bahwa pemimpin yang berhasil biasanya melibatkan anak buahnya, nggak sendiri.
Ya, jadi apa yang dilakukan dengan style 3 ini, kita mulai perilakunya suportif dan semakin sedikit lagi. Guidance-nya nggak banyak, tapi lebih banyak saya pengen sharing loh. Menurut saya ini idenya gini. Menurut Bapak, menurut anak buahnya ya, punya ide lain nggak? Coba kamu kasih sasaran sama saya. Nah, kalau di sini kan saya kasih instruksi, walaupun nggak seperti telling ya. Di sini saya ngasih tahu, saya jelaskan. Kalau di sini saya pengen tahu, betul-betul saya pengen tanya, gimana sih menurut kamu? Ya, kamu punya ide nggak? Nah, jadi saya ajak dia untuk ikut berpikir. Saya ajak dia untuk ikut memutuskan bersama. Ya, itu yang disebut participating. Oke, jadi Anda sudah punya beberapa repertoire ya sebagai pemimpin. Ya. Dan yang terakhir, kalau situasinya R4, di mana anak buah kita sudah mampu, sudah semangat, sudah pede. Dia udah bisa, udah tahu caranya, dia udah semangat, dia udah pede, ya jangan direcokin. Ya, kita jangan terlalu banyak kasih guidance. Dia udah bisa juga, terus kita kasih tahu, ntar gini ya. Dia malah kesel ya. Ini aku udah tahu, ngapain dikasih tahu lagi. Terus dibujuk-bujukin, ayolah kamu semangat. Aku udah semangat, ngapain lagi di semangat-semangati. Nah, situasi yang ini, R4 ini, di mana anak buahnya sangat ready, Anda delegating ya. Udah, aku tahu kamu pasti sukses lah kalau aku percayakan sama kamu. Jadi pakai style S4, delegating ya. Di mana Anda menyerahkan tanggung jawab, turn over responsibility for decisions and implementation. Kamu tentukan caranya menurut kamu yang putuskan, kamu mau caranya gimana, dan kamu yang laksanakan dengan caramu. Nah, itu S4. Kapan itu tepat dilakukan? Ya, kalau anak buahnya sudah R4 ya, dia sudah bisa, sudah semangat, dan sudah pede. Oke? Jadi, jangan pakai satu gaya. Ya, sekali lagi, Anda pelajari. Ini ada 4 gaya, 4 style, 4 jurus ya. Anda kan sekolah di Shaolin ini, bukan preman pasar ya yang asal pukul orang. Ya, ketemu anak buah yang udah hebat, Anda telling ya. Bapak nanti gini ya. Tolong gini. Aduh, nggak kena. Ya, saya cerita sedikit pengalaman. Jadi saya pernah kerja bantu klien ya. Kebetulan klien ini dari kawan juga. Nah, kemudian temannya ini yang meng-hire saya untuk sebuah akuisisi perusahaan sawit ya di Medan, dulu kirim saya ke sana. Nah, saya kaget juga karena pendekatan dia seperti telling kepada saya. Seolah-olah saya nggak ngerti apa-apa ya. Kamu nanti gini ya, kamu gini ya. Seperti saya ini orang yang nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Ya, kayak nggak ngerti apa yang harus ditanyakan kepada klien, kepada perusahaan yang akan dibeli itu ya. Jadi saya malah jadi demotivated, jadi bukannya semangat. Saya bilang, aduh itu bosi banget ya. Saya kok diatur-atur kayak gitu ya. Padahal saya udah mampu kerjakan, percayakan kayak minimum participating, kayak tanya menurut kamu bagusnya gimana. Karena kita kan udah able, bukan unable. Ya kalau anak buahnya udah bisa, itu tinggal masalah motivasi. Ya kalau mau dimotivasi, ya ajaklah bicara. Kalau dia udah termotivasi, ya nggak usah diajak bicara juga, percayakan aja. Nih, kamu ke Medan sana beli itu perusahaan. Nah, jadi itu pengalaman ya. Dulu saya udah semangat, sudah bisa juga, tapi gayanya telling. Ya, ini bosi banget. Nah, itu nggak kena. Ya, sebaliknya, kalau Anda menghadapi cleaning service ya di bawah gitu ya, dia unable, kerjanya nggak menarik, suruh bersihin kaca ya, dan dia juga nggak semangat di situ, dan kadang-kadang belum bagus juga kerjanya. Terus Anda ajak ngomong, Mas, menurut Mas baiknya gimana ya? Punya usulan nggak gimana bersihin kaca? Itu participating yang ngawur ya. Anda participating di tempat yang salah. Jadi sekali lagi contingent ya, semuanya tergantung, harus tepat dalam situasinya. Nah, hari ini Anda sudah belajar satu prinsip yang sangat penting dalam manajemen. Hampir tidak ada jurus yang berlaku di semua situasi. Ya, tergantung situasi. Jadi, yang tadi saya bilang menjaga hubungan dan mencapai target, itu pun kadang-kadang berat ke sini, berat ke kanan atau ke kiri, tergantung anak buah kita. Kalau dia masih perlu dijaga hubungan, ya kita perhatikan lebih banyak hubungan dulu. Tapi jangan lupa target. Ya, kalau dia sudah ngerti hubungan kita udah baik tapi targetnya lemah, ya kita kenceng sedikit gitu ya. Jadi bukan artinya di tengah terus, tapi kita tidak mengabaikan salah satu. Itu poinnya, jangan abaikan hubungan, jangan abaikan target, perhatikan dua-duanya.
Tetapi tekanan Anda tergantung anak buah Anda. Kalau yang satu udah ngerti mencapai target, ya delegasi aja. Kalau dia kurang semangat, ajak bicara, ya, partisipasi. Menurut kamu ada cara yang lebih bagus, ya? Tapi kalau dia mau tapi nggak tahu caranya, ya Anda jelaskan gini loh. Nah, kalau dia semangat enggak, bisa enggak, ya telling. Baik, ya ini model Hershey and Blanchard, ya, contingency model of leadership. Sekali lagi, ada 4 mode, 4 style leadership, ya, leading itu, telling, selling, participating, delegating, ya. Yang kanan ini lebih banyak guidance, yang kiri kurang guidance, yang atas supportive, yang bawah kurang supportive. Dan kapan kita pakai gaya yang mana tergantung follower readiness, ya. Jadi itu yang kita pelajari, sangat penting ya hari ini. Anda ulangi lagi bahan-bahan yang telah dibahas, ya. Penting sekali sebagai seorang pemimpin Anda mengerti, ya. Anda juga punya power, tadi kita udah bahas, ada banyak power, sumber power, dan manfaatkan itu semua. Dan hari ini tidak banyak slide-nya, saya hanya berharap ini bukan sekedar dihafalkan, mungkin ini pertama kali Anda mendengarkan hal-hal ini. Kemungkinan besar begitu, karena sebelumnya Anda di SMA pasti tidak ada bahan-bahan ini. Dan kalau Anda sudah dengarkan ini, tentu Anda coba refleksi, ya, refleksikan dulu nanti situasi apa ya saya bisa terapkan ini. Bayangkan kalau situasinya kayak gini, apa yang harus saya lakukan, ya. Saya pengen sharing juga lagi satu cerita terakhir ya dari kawan saya. Ini karena dia juga tidak belajar ini, dari jurusan mesin dulu di ITB, kawan baik saya. Dia kerja di pertambangan, dan di pertambangan tuh banyak buruh, orang-orang yang tidak berpendidikan sampai sarjana tentunya, ya, mereka kerja di lapangan, ya, orang-orang buruh tambang di Freeport. Lalu sudah agak lama, hampir setahun saya nggak ketemu, dia telepon, "Sam, bisa kasih advice nggak? Saya lagi bermasalah nih." Ada apa? Kan kamu orang teknik industri, lebih mengerti tentang people. Saya ini jurusan mesin, ya, melihat manusia itu seperti mesin. Jadi saya nggak pede menghadapi anak buah karena mereka lebih tua dari saya. Saya baru lulus kuliah, masih umur 23-an gitu, 22-an, langsung udah harus memimpin, dan ternyata dijadikan langsung seperti supervisor. Di bawahnya sudah ada banyak anak buah yang lebih tua, yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada teman saya ini di pertambangan. Jadi dia agak kurang pede. Nah, apa yang dia lakukan? Dia pikir, oh, saya harus mengambil hati anak buah ini. Sehingga dia manjakan anak buahnya, dia baik banget, nggak pernah marah, ya. Dan dia sering traktir, sering belikan makanan, belikan oleh-oleh, ya, dan menjadi teman terhadap anak buahnya ini. Anak buahnya menganggap dia teman. Nah, menurut saudara itu sesuatu yang tepat atau tidak? Tergantung ya. Kalau anak buahnya sudah komit, tahu apa yang harus dia kerjakan, dan nggak harus lagi dimotivasi, ya tentu nggak masalah cara begitu. Masalahnya dia ada di mode yang ini. Anak buahnya sebenarnya nggak pengen kerjakan itu. Siapa yang senang pagi-pagi masuk tambang, keluar malam baru keluar, ya? Jadi harus agak dipush, harus didorong. Tapi dia menggunakan pendekatan participating. Ya, ayo kita pergi makan. Dia jelasin. Malah ditanyain anak buahnya, bagusnya gimana ya? Bagusnya gimana? Lama-lama dia yang bermasalah karena atasannya nggak happy. Grup mereka ini nggak melakukan apa yang harus dicapai. Dan kedekatan yang terlalu berlebihan ini menghambat semuanya mencapai target. Dan dia tidak bisa lagi memperbaikinya. Kenapa? Dia bilang, karena anak buah saya terlanjur menganggap saya teman mereka, bukan atasan mereka. Ya, jadi mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua, bahwa jadi pemimpin nggak mudah ya, harus seimbang. Ya nggak? Anda tahu kapan pakai jurus yang mana? Terlalu tegas salah, terlalu baik salah. Oke? Tahu kapan pakai yang mana? Ya, contingent. Ya, itu kata baru yang mudah-mudahan berbunyi buat Anda sekarang. Tahu artinya ya, segala sesuatu ada tempatnya gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Kita akan lanjutkan dalam sesi yang berikut. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.